Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka sudah tak berlaku lagi siksa bagi manusianya. Kenapa? Karena manusianya sudah nerima ing pandum, sudah terima apa adanya, apa-apa yang sudah dikodratkan, apa-apa yang sudah dikodok dan kodarkan oleh Gustinya, nerimo ing pandum. Bila manusianya sudah menerimakan, meridhokan, mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhannya kepada diri manusianya, apakah masih ada siksa? Bila semua keadaan yang tidak enak ini pun juga berasal dari Tuhannya, bila kita memahami apa itu masih beranggap sebagai ujian bagi orang-orang yang sudah mengerti atas kekuasaan Tuhan. Namun bagi orang-orang yang belum mengerti tentang Tuhannya, yang masih ada untung dan rugi, yang masih berdagang-dagang terus, cari pahala terus, padahal tidak tahu pahala itu apa. Karena ya memang masih remaja, ya lumrah, tidak ada yang salah. Toh suatu saat mereka pun beranjak dewasa, tidak ada yang salah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini lumrah. Kenapa kok lumrah? Karena tidak ada kekuasaan apapun yang menandingi Allah. Inilah kesempurnaan Allah di dalam yang berbeda-beda ini. Pandanglah yang satu kepada yang banyak, dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, maka ia sudah tak akan menerima cobaan dan ujian lagi. Kenapa? Karena sudah lulus. Bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, Anda sudah lulus maknanya. Jangan Anda jadikan yang tidak enak-enak itu sebagai yang tidak enak. Jadikanlah yang tidak enak-enak itu sebagai yang enak. Jadikanlah apapun yang merasa kita tidak nyaman, jadikan senyaman mungkin. Karena Allah sesuai prasangka hatimu. Bila engkau berprasangka tidak enak, ya tidak enaklah yang terjadi. Akan tetapi bila engkau berprasangka enak, ya enak selamanya. Jadi jangan berprasangka miskin terus. Kayakan dirimu. Sebenarnya dirimu adalah kaya, tidak miskin. Siapa yang memakanimu? Apakah engkau bisa makan sendiri? Tanpa Tuhanmu tak ada makan dan tak ada minum. Tanpa Tuhanmu tak ada kaya dan tak ada miskin. Tanpa Tuhanmu tak akan ada laku apapun. Bagi manusia yang sudah kembalikan semua hak cipta kepada Tuhannya, maka hidupnya akan enjoy saja. Innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tiada bersedih hatinya. Kenapa? Ini yang kumaksud, ini yang saya maksud. Karena sudah tak ada penderitaan lagi bagi orang-orang yang sudah kembali kepada kekuasaan Allah daripada kekuasaan diri manusianya.
Akan tetapi bila manusianya yang masih merasa berkuasa atas dirinya, manusia yang merasa menjadi penguasa atas apapun yang tergerak pada dirinya, ya maka selalu takut di dalam kehidupan ini. Karena seolah-olah hidup ini, karena seolah-olah manusianya harus menjaga hidup, karena seolah-olah manusianya harus menjaga badan-badannya, karena seolah-olah hidup dan badan milik manusianya, disiksalah manusia dengan apa-apa yang bukan miliknya tapi diakui sebagai miliknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, yang berbisnis bukan manusianya lagi, yang memakan rezeki bukan manusianya lagi. Kenapa? Manusia hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan Tuhannya, nrimo ing pandum. Akan tetapi bagi anak-anak atau bagi remaja, mana mungkin Allah bisa berdagang, mana mungkin Allah bisa berbisnis, mana mungkin Allah bisa cari uang. Yang bisa berdagang, berbisnis, yang cari uang kan ya hanya manusianya. Lalu bila manusianya berkuasa untuk itu semua, lalu hidup yang dimiliki atau hidup yang diakui oleh manusia itu hidupnya siapa? Siapa yang berhak berbisnis? Siapa yang berhak berdagang? Siapa yang berhak ingin surga dan takut neraka? Ini kan semua hanya panggung sandiwara kehidupan ini. Bagi orang-orang yang masih di dalam mimpi-mimpinya, ya ditakut-takuti dengan itu semua. Berharap yang berlebih-lebihan. Takut dengan takut yang setakut-takutnya, yang berlebihan. Itulah orang-orang yang masih bermain-main di muka bumi ini. Akan tetapi bagi manusia yang sudah beranjak dewasa, yang mengerti asal dan usulnya, yang mengerti kemana aku harus kembali, maka hidupnya sudah damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakanlah, ridhokanlah bahwa hidup dan badan ini bukan milikmu, bahwa makan dan minum ini bukan milikmu, bahwa sholat dan ibadah ini bukan milikmu, bahwa semua apapun yang terjadi itu bukan milikmu, dengan rela dan dengan ridha. Maka bila kita sudah rela dan ridha atas kekuasaan yang selama ini kita akui sebagai kekuasaan kita, oh ternyata semua kekuasaan yang dikuasai manusia ini kan ya kuasanya uripe Allah. Ketika kita sudah terbaiat, rela, ridho bahwa semuanya memang hanya milik Allah, dengan hati yang rela, dengan hati yang ridho, maka Allah akan meridhoi kita. Itulah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Bila Allah sudah ridho, maka innal auliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada rasa ketakutan lagi, tiada rasa bersedih hati lagi. Kenapa? Yang ada hanya keindahan, yang ada hanya kuasa Allah saja pada dirinya. Bila itu sudah terjadi, wadkhuli fi ibadi, maka masuklah manusia itu di dalam hamba-hamba yang mengabdi. Jadi itulah yang dimaksud pengabdian. Ketika manusianya rela, ketika manusianya ridho
bahwa semua apapun yang terjadi itu daripada Tuhannya, yaitulah yang dimaksud mengabdi kepada Tuhannya. Wadkhuli jannati, yaitulah surganya Allah, bukan surga-surgi hayalan yang masih goib yang katanya nanti. Surga hayalan yang goib yang katanya nanti karena terhijabnya diri manusianya dengan Tuhannya. Akhirnya tidak tahu surga itu apa. Akhirnya tidak tahu pahala itu apa. Yang ada hanya dosa-dosa saja yang mana manusianya selalu dan selalu ingkar kepada kekuasaan Allah yang ada pada dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya akhiri kajian ini, marilah kita kembangkan selawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأسري ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسري ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam bagi para sahabatku. Waktu saya beri waktu sampai pukul 7 untuk bertanya-tanya. Silakan bila ada yang mau ditanyakan, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Ramdhani. Hadir. Sehat, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sambil gendong-gendong, sambil ngomong. Sudah usia berapa itu? Lah bulan Agustus kemarin udah. Oh, Agustus ya, sama dengan cucu saya. Abdullah kan? Abdullah, ya. Abdullah akan menurunkan Muhammad, ya kan?
Gimana tentang judulnya? Allah butuh makan dan Allah butuh minum. Serem Ayo ditanggapi. bagi anak-anak. Serem sesat. Memang karena kita selama ini sudah tersesat, ya akhirnya ya sesat, ya kan? Nggih. Karena selama ini seolah-olah itu semua hanya manusia yang bisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa arrijna min bainihim salimin وعلى آله